namanya dia kegiatan literasi, ada membaca, menulis dan segala macam. Dan untuk hari ini Ibu mau kalian membaca dulu 5 menit sebelum memulai pembelajaran. Silakan naikkan buku paketnya Pendidikan Pancasila. Oke, buka halaman 3. Buka halaman 3. Sudah semua? Sudah. Di situ ada bacaan. Silakan membaca dalam hati selama 5 menit. Ya. Silakan dimulai. Oke, sudah. Silakan ditutup bukunya. Nah, kenapa Ibu menyuruh kalian untuk membaca? Supaya wawasan kalian, pengetahuan kalian itu bertambah, mulai dari kosakatanya, mungkin ya, ada untuk wawasan pengetahuannya. Oke, paham? Oke, selanjutnya. Di bab 4 Pendidikan Pancasila ada materi yaitu belajar bermusyawarah. Buka bab 4. Sudah? Bab 4 bagian A. Manfaat bermusyawarah. Ya, poin A, manfaat bermusyawarah. Oke. Nah, ada 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, melalui video pembelajaran peserta didik mampu menjelaskan manfaat musyawarah dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, melalui LKPD peserta didik mampu menganalisis permasalahan dengan menerapkan musyawarah dengan benar. Dan yang terakhir atau ketiga, melalui diskusi kelompok peserta didik mampu menerapkan sikap musyawarah dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Jadi kalian harus mencapai tujuan pembelajaran untuk hari ini. Oke, selanjutnya ada di pertanyaannya Ibu. Kalian pernah melihat orang yang sedang berdiskusi? Pernah, pasti pernah ya. Oke, kalian pernah berdiskusi tidak? Pernah ya, dalam kehidupan kita bermakhluk sosial pasti pernah melakukan yang namanya diskusi atau bermusyawarah. Nah, apakah berdiskusi itu atau berdiskusi itu sama bermusyawarah itu sama? Sama ya, cuma kan ada namanya musyawarah besar dan
Tidak bisa ya, karena harus lebih dari 2 orang. Oke, bagus. Sekarang selanjutnya, jadi paham ya ciri-ciri musyawarah itu ada 4. Sekarang syarat pelaksanaan musyawarah ada berapa? Ada 5. Yang pertama, Agenda pelaksanaan harus jelas. agenda pelaksanaan harus jelas. Yang kedua, Dipimpin oleh 1 orang saja. jadi dipimpin oleh 1 orang saja. Nah, 1 orang ini sebagai moderator. Dia yang mengatur semua peserta musyawarah ya. Oke, selanjutnya peserta musyawarah diberi waktu dan kesempatan yang sama dalam mengemukakan pendapatnya. Oke, yang keempat, pemimpin harus mampu mengambil keputusan terhadap hasil musyawarah secara adil. Dan yang terakhir, hasil akhir musyawarah harus dilaksanakan sesuai keputusan. Oke, jadi ada 5 ya, ada 5 syarat pelaksanaan musyawarah. Jadi siapa di sini yang pernah ikut musyawarah besar? Tidak. Oke. Nah, sekarang manfaat musyawarah ada berapa? 4. Ada 4 ya. Yang pertama, mengetahui kompetensi dari setiap musyawarah. Yang kedua, memantapkan suatu pendapat. Jadi misalnya dalam musyawarah itu akan beberapa pendapat ya. Misalnya ada 5 orang yang berpendapat. Jadi kita harus menyimpulkan keputusan yang terbaik dari 5 pendapat yang ada di forum musyawarah. Terus yang ketiga, mempersatukan setiap orang pada satu tempat. Jadi kalau ada musyawarah itu pasti ada tempatnya ya. Oke, selanjutnya memilih satu pendapat yang paling adil dan benar. Ada pertanyaan? Oke, paham ya. Sekarang macam-macam musyawarah ada berapa? 3. Ada 3. Yang pertama. Musyawarah di lingkungan masyarakat. Oke, yang kedua. Musyawarah di lingkungan sekolah. Dan yang ketiga. Musyawarah di lingkungan keluarga. Oke, musyawarah di lingkungan masyarakat yang seperti apa? Pemilihan ketua RT itu apa lagi? Yang biasa kita lihat di masyarakat. Pemilihan bergotong royong. Ya, bergotong royong misalnya dalam kegiatan bakti sosial, misalnya Jumat Bersih, kegiatan Jumat Bersih. Pasti kalau sebelum menjalankan suatu kegiatan misalnya Jumat Bersih pasti diadakan musyawarah ya. Siapa-siapa saja yang bisa berkumpul di musyawarah itu, berapa orang, kapan dilaksanakan, ya, jam berapa, paham? Oke, musyawarah. Tapi tunggu dulu, siapa di sini dari Kabupaten Goa? Oh, 2 orang. Nah, di Kabupaten Goa itu ada namanya musyawarah Apalili. Ya, musyawarah Apalili ini merupakan musyawarah yang biasa dilakukan di yang profesinya sebagai petani. Nah, musyawarah Apalili ini para petani berkumpul untuk menentukan kapan bisa dilakukan penanaman padi. Jadi para petani berdiskusi kapan bisa kita ini
temanya, busananya, di mana dilakukan ya, seperti itu ya. Oke. Yang ketiga, musyawarah di lingkungan keluarga. Siapa di sini yang biasa berdiskusi dengan keluarganya? Ayo, misalnya mau beli sepeda atau mau pergi liburan, pasti berdiskusi dulu sama keluarganya. Ya akan pernah berdiskusi sama keluarganya ya. Pasti semuanya pernah berdiskusi dengan keluarganya maupun sepupu-sepupunya mungkin ya. Seperti itu ya. Oke, sekarang Ibu punya video. Tugasnya kalian adalah kalian analisis video apa yang Ibu tampilkan dan contoh musyawarah di lingkungan apa yang Ibu tampilkan. Nanti Ibu akan jawab. Coba perhatikan ya. Selalu sehat, bahagia, dan semangat belajar ya. Hari ini kita akan belajar tentang kegiatan musyawarah. Adik-adik, ingatkah kalian cara berpendapat dan menyimak pendapat dalam musyawarah? Supaya musyawarah berjalan lancar, kita harus melakukannya sesuai dengan aturan. Yuk menyimak kegiatan musyawarah berikut. Edo, Dita, kapan kalian mulai libur sekolah? Minggu depan kami sudah libur ya. Ada apa ayah? Kemana kalian ingin pergi saat liburan? Dita ingin pergi ke pantai, Bu. Edo ingin pergi ke wahana permainan, Bu. Bagaimana ini ya? Kita akan pergi kemana? Bagaimana jika kita pergi kedua-duanya? Iya ya, kita pergi ke pantai dan wahana permainan. Pasti seru. Iya ya, kayak gitu saja ya. Baiklah, kalau begitu kita pergi ke wahana permainan terlebih dahulu, kemudian pergi ke pantai. Iya, Bu. Baik, Bu. Menurut kalian, apa yang sedang dibahas dalam percakapan tersebut? Oke, Joshua mungkin bisa menjawab apa yang dibahas dari video tersebut tentang apa? Tentang keluarga yang mendiskusikan kapan ingin libur ya, tentang libur kemana pada saat akhir semester sekolah. Apalagi Edo maunya pergi kemana? Edo maunya pergi ke pantai. Kalau Dita? Oh, oke. Wahana permainan. Kalau Dita? Pantai. Jadi menurut ayah apa yang harus dilakukan oleh ayah? Jadi semuanya mengambil keputusan ya. Jadi untuk akhir semester keluarga ayah Edo itu ingin pergi ke pantai dan ke wahana permainan. Jadi ada berapa orang yang berdiskusi? Empat. Ada siapa? Oke, ada ayah, ada Edo, Dita, dan ibu. Ayah, ibu, Edo, dan Dita. Oke, selanjutnya kita mau sekarang kita pengerjaan ke KPD, tapi sebelum itu ada yang mau ditanyakan dulu masalah video dan pembahasan tadi materinya. Mengerti semua ya? Oke, nah ibu punya LKPD. Jadi ibu akan bagi tiga kelompok. Di sini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, untuk mengerjakan diskusi atau pengerjaan LKPD
diskusikanlah kasus di bawah ini. Apa yang akan kalian lakukan mengenai kasus tersebut? Musyawarahkan kasus tersebut bersama dengan teman kelompok kalian. Presentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Nah, kasusnya Bu, coba yang bacakan ya. Agus adalah murid kelas 6. Sudah 3 hari Agus tidak masuk sekolah. Dan menurut kabar, Agus tidak masuk sekolah karena sakit demam. Jarak rumah Agus ke sekolah sekitar 8 km. Jika kalian teman Agus atau jika kalian teman sekelas Agus, jika Agus adalah teman kelas kalian, apa yang akan kalian lakukan untuk Agus? Ada yang mau bertanya? Analisis sebuah kasus. Jadi kalian musyawarahkan apa yang akan kalian lakukan untuk Agus. Ada yang sudah ada di pikirannya? Kalau teman kalian sakit, apa yang akan kalian lakukan? Apakah pergi menjenguknya? Ya. Oke, silakan diskusikan dengan teman kelompoknya selama 20 menit.
ya kalau ada yang mau bertanya atau yang belum diketahui.
Ada yang sudah? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 bagaimana? Kita tunggu kelompok 3 ya. Kita tunggu kelompok 3 ya nak. Apa? Jadi nanti kalau presentasi itu satu orang saja yang mewakili. Ya, ya satu orang saja. Jadi tentukan memang temannya siapa yang mau dan yang pilih. Kita tunggu kelompok 3. Oh sudah, oke sekarang kita akan mempresentasikan siapa yang mau duluan. Kelompok 1. Oke silakan Haikal. Kalian sebut nama kelompok, nama-namanya dan bacakan hasil musyawarahnya dengan teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kelompok 1. Girda, Atifah, Rasida, Haikal, Ray, dan Akmal. Soal. Agus adalah murid kelas 5. Sudah 3 hari tidak masuk sekolah dan menurut kabar Agus tidak masuk sekolah karena sakit demam. Jarak rumah Agus ke sekolah sekitar 8 km. Jika Agus turun bagian, apa yang akan kalian lakukan? Apa yang akan kalian lakukan untuk Agus? Menjenguknya, menanyakan kabarnya, doakan, memberikannya buah yang sehat dan naik mobil ke rumahnya. Agus tetap menjaga sikap dan sopan santun. Oke, aplaus dulu untuk kelompok 1. Bagus ya, jadi menurut kelompok 1 dia sudah berdiskusi atau bermusyawarah dengan teman kelompoknya. Jadi kelompok
bagaimana caranya untuk mencarikan solusi suatu permasalahan. Oke, kita kelompok 2 bagaimana? Oke, kelompok 3 nanti. Kelompok 3 terakhir, gak apa-apa ya? Oke, silakan. Perkenalkan kelompok, nama kelompok, dan paparkan hasilnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angela, saya kelompok 2. Nama anggota kelompok Angela, Cila, Nisa, Fadisi, Ahmad. Saya akan membacakan hasil musyawarah kelompok saya. Agus adalah murid kelas 6. Sudah 3 hari Agus tidak masuk sekolah dan menurut kabar Agus tidak masuk sekolah karena sakit demam. Jalan ke rumah Agus ke sekolah sekitar 8 km. Jika Agus teman kalian, apa yang kalian lakukan untuk Agus? Sepulang sekolah, kami pergi menjemputnya dan membawakan bakso buah yang segar. Kita ke sana diantar oleh orang tua teman kita. Sebelum kita ke sana, kita sudah minta izin ke orang tua kita. Sesampainya kita di sana, kita langsung memberikan bakso buah dan bercakap tentang keadaannya sekarang. Setelah selesai bercakap, kita bertanya kapan Agus masuk sekolah lagi. Dia berkata mungkin 3 hari ke depan, karena hari ini aku sudah agak mendingan. Makasih ya sudah menjemputku. Makasih juga bakso buahnya. Kami pulang dari rumah Agus, diantar oleh orang tua teman kita lagi. Setelah kembali ke sekolah, kita berterima kasih kepada mereka. Kami pun pulang ke rumah masing-masing. Terima kasih. Oke, anak-anak, Ibu bacakan ya. Jadi kayaknya ini kelompok 2 ini kayaknya pernah mengalami ya. Ya, itu bagus juga karena bisa mampu menjadi teman yang baik untuk teman yang lagi sakit. Jadi kelompok 2 ini ada 5 orang. Ada Gila, Faisal, Fadisi, dan Ammar. Jadi dia itu pergi menjemputnya sama kelompok 1 dan membawakan buah segar. Jadi dia ke sana diantar dia oleh orang tua temannya. Orang tua temannya ini punya mobil. Nah, sebelum ke sana juga meminta izin ke orang tua. Jadi sesampainya di sana langsung dikasih buahnya dan bercerita bersama Agus, menanyakan kabarnya dan sebagainya. Aplaus dulu kelompok 2. Semuanya sudah bisa bermusyawarah. Jadi pemaparan ini pasti dari hasil pendapatnya kalian kan? Kalian berdiskusi dan menyamakan pendapat. Oke, selanjutnya kita ke kelompok 3. Oke, itu kelompok 3 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Firhan. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama kelompok 3. Anggota kelompok 1 Bilal, 2 Hamisan, 3 Joshua, 4 Era, 5 Dafar, 6 Nisa. Sebuah kasus Agus adalah murid kelas 6. Sudah 3 hari Agus tidak masuk sekolah dan menurut kabar Agus tidak masuk sekolah karena sakit demam. Jarak rumah Agus ke sekolah sekitar 8 km. Jika Agus teman kalian, apa yang akan kalian lakukan untuk Agus? Ya sayang, akan mengumpulkan uang untuk memesan bekal dan memberikannya buah-buahan, lalu
berkebuahan. Sama halnya dengan kelompok 1, 2 ya. Jadi semua sudah bisa mengaplikasikan cara bermusyawarah yang baik dan benar. Oke. Kalau dilihat dari semua jawaban-jawaban dari hasil analisisnya kalian, Ibu sudah bisa mengetahui kalian bisa dan mampu menerapkan konsep musyawarah dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Semuanya dulu tepuk tangan yang meriah. Oke, sekarang berdiri dulu, semua berdiri. Kita mulai speaking dulu. Nah, sebelum speaking, semuanya berdiri dulu. Rendangkan tangan, goyang-goyang badannya. Tahu semua ya tepuk semangat? Tahu. Oke, coba satu kali tepuk semangat. Oke, satu kali lagi. Tepuk semangat. Oke, silakan duduk. Silakan naikkan buku catatannya, kita mengerjakan evaluasi. Silakan tulis soalnya lalu jawab, tapi sebelum itu Ibu akan membacakan satu per satu. Yang pertama, apa yang akan kalian lakukan jika di lingkungan tempat kalian masih banyak yang membuang sampah di sembarang tempat? Jelas ya soalnya? Yang kedua, di suatu wilayah muncul suatu masalah, yaitu ada warga yang memarkir mobilnya di depan rumah sehingga menghalangi kelancaran jalan di gang tersebut. Warga yang lain melaporkan hal tersebut kepada ketua RT setempat. Jika kalian adalah ketua RT, apa yang akan kalian lakukan? Coba. Jelas ya. Nomor 3, hubungkanlah antara sila keempat Pancasila dan budaya musyawarah. Apa bunyi sila keempat? Kerakyatan, nomor 4, ada 3 macam musyawarah, yaitu lingkungan sekolah, masyarakat, dan keluarga. Kelompokkan contoh musyawarah berikut, yaitu penentuan waktu kerja bakti desa, membuat regu piket harian, menentukan struktur organisasi di kelas, berdiskusi dengan rencana mengunjungi rumah nenek, mendengarkan pendapat orang tua tentang kegiatan di sekolah, dan pemilihan anggota panitia hari ulang tahun Republik Indonesia di kampung. Jadi di sini sudah ada contoh musyawarah secara acak. Kalian kelompokkannya yang mana musyawarah di lingkungan masyarakat, di sekolah, dan keluarga. Paham? Oke, nomor 5 terakhir. Jika kamu menjadi seorang presiden yang akan mendatang, perencanaan seperti apa yang kamu akan lakukan? Misalnya kalian menjadi presiden, apa yang akan kalian lakukan untuk Indonesia? Oke, silakan dijawab soalnya selama 15 menit. Ya, tulis dulu soalnya ya. Ayo, oke, langsung jawab saja. Yang membuat kalian mudah, itu saja ya kuncinya. Silakan. 15 menit.
Sudah selesai? Lanjut kerja. Ya. Oke, sudah ya? Oke, 1 menit lagi. Oke, semuanya dikumpul. Ya, kumpul ya di sini. Oke, cepat. Silakan dikumpul semua dan nanti ibu periksa dulu ya. Kalau sudah saya periksa nanti saya kasih ke kedua kelasnya untuk dibagikan kembali. Oke, semuanya sudah? Oke, semuanya duduk. Semuanya duduk ya. Nah, siapa yang mau menyimpulkan dari pembelajaran kita kali ini? 1 orang. Oke, kedua kelas silakan.
ini